Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wudhu secara sempurna beserta hukum-hukumnya. Karena di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang kewajiban wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat untuk berwudhu, bukan untuk mendinginkan diri atau hanya sekedar mencuci di antara bagian badan. Harus diniatkan untuk wudhu ataukah untuk mandi ketika berhubungan dengan air, yaitu dengan cara mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Adapun tentang tata cara wudhu secara sempurna, banyak sudah di antara kita alhamdulillah sudah memahaminya. Cuma sekedar kita memperhatikan hal-hal yang disunnahkan. Yang pertama tentang berwudhu, dari Imam Syafi'i bahwasanya disunnahkan untuk menghadap kiblat. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini bukan di antara sunnah. Menghadap mana saja itu sudah cukup. Namun yang lebih benarnya kalau kita memuliakan arah kiblat itu sendiri, itu ada pahala. Sebagaimana keumuman ayat Allah Azza wa Jalla, "Wa may yu'azzim sya'airallah dzalika min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dan arah kiblat di antara syiar terbesar, sebagaimana yang dibacakan imam kita tentang orang-orang Yahudi ketika dipalingkan dari arah Baitul Maqdis ke arah kiblat, mereka berpaling dari Islam. Walaupun sebagian mereka sudah condong sedikit, namun kembali mereka kufur sekufur-kufurnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipalingkan ke Masjidil Haram, yang dibacakan imam kita di rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi ini yang pertama, sunnahnya menghadap kiblat. Yang kedua, disunnahkan seseorang bertasmiyah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena masih banyak di kalangan awam kaum muslimin tidak bisa membedakan mana tasmiyah, mana basmalah. Tasmiyah sekedar kita membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita berwudu tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya mana? Karena semua mau makan bismillah, mau keluar rumah bismillah, bismillahi tawakkaltu, bukan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu. Mau berhubungan badan bukan bismillahi Allahumma jannibni syaitan, bukan bismillahi rahmanirrahim Allahumma, tidak diikutkan lafaz ar-rahman ar-rahim. Kenapa? Kalau seseorang belajar ilmu bahasa Arab, ini namanya maqamatu munasibatul hal. Ada Allah Azza wa Jalla itu lebih tahu di mana lafaz Rahman, lafaz Rahim itu ditempatkan. Karena semua makna lafaz, bahkan huruf, baik dalam Al-Quran maupun hadis, pasti munasabat. Ada waktu yang paling tepat untuk Allah Azza wa Jalla atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Begitu juga kalau kita mempelajari kaidah-kaidah tafsir di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dinukil dari guru Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Qawaidul Hisan tentang kaidah-kaidah tafsir, salah satunya adalah ketika disebutkan Asmaul Husna pasti berhubungan dengan sesuatu hukum yang ada di dalamnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ketika berwudu, yaitu membaca tasmiyah bukan basmalah. Bedanya kalau tasmiyah bismillah, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ketika berwudu kita cuma membaca bismillah, kemudian langsung mencuci tangan. Setelah itu adalah mencuci tangan. Itu sekali lagi bukan kewajiban, karena kewajiban kita sudah jelaskan niat, kemudian muka, kemudian tangan sampai siku. Nanti tangan yang kedua, tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian dua kaki. Kemudian dua kaki itu yang harus kita perhatikan. Jadi basuhan pertama itu sunnah. Begitu pula 2 kali atau 3 kali itu juga sunnah. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Kecuali mencuci kaki boleh lebih dari 3 kali. Boleh lebih dari 3 kali karena telah datang hadis dari Imam Muslim dalam sahihnya, sahih Muslim, itu dibolehkan sampai bersih. Dibolehkan sampai bersih, adanya keumuman lafaz yang dibawa oleh Imam Muslim, murid dari Imam Bukhari. Dan ini sekali lagi kita perhatikan, ketika mencuci tangan bukan sekedar hanya diputar-putar, tapi di sela-sela jemari. Jadi ini yang harus kita perhatikan ketika mencuci tangan, itu direnggangkan tangannya dan diputar. Jadi semuanya kena, lahir dan batin tangan, dalamnya maupun luarnya harus terkena. Itu sunnahnya, dan disunnahkan hingga pergelangan tangan. Walaupun ada perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu an membolehkan lebih dari itu. Karena Abu Hurairah kalau ia berwudu, misalnya tangan sampai siku, dia lebihkan sampai setengah pergelangan tangan. Ataupun kalau kaki dia lebihkan sampai separuh bitis. Begitu juga ketika di tangan, dia lebihkan sedikit, karena adanya keumuman dalil bahwasanya nanti orang-orang yang berwudu akan disempurnakan cahaya wudunya. Sehingga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya senang, saya suka ketika nanti di hari kiamat cahaya wudu saya lebih sempurna. Tapi sekali lagi ini bukan dalil dan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya perkataan Abu Hurairah, dan walaupun ini menjadi pembicaraan di kalangan para ulama apakah boleh atau tidaknya. Namun sekali lagi kita ingatkan bahwasanya tangan yang awal itu adalah sunnah, bukan kewajiban. Jadi setelah itu berkumur-kumur. Ini yang harus diperhatikan. Boleh berkumur-kumur sisa airnya. Jadi cara berkumur-kumur dengan satu tangan. Jadi ambil air di sisi kanan kita, kemudian memasukkan ke mulut langsung ke hidung. Jadi air yang sisa dari mulut itu juga yang masuk ke hidung, namanya istinsyaq, yaitu mengisap dengan keras air pada hidung, kemudian istinthar, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Tangan kanan yang memasukkannya, dengan tangan kiri yang mengeluarkannya. Jadi, dan ini juga hukumnya sunnah, walaupun dalam mazhab Imam Ahmad itu mewajibkannya. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya mulut dan hidung ada 2 cara. Yang pertama, 1 kali air yang dimasukkan ke dalam mulut dan hidung dikeluarkan dengan tangan kiri yang pada saat di hidung. Yang cara kedua, dipisahkan air dulu untuk kita kumur-kumur, kemudian kita ambil air baru untuk kita bisa mengisapkan ke arah hidung. Dan ini semuanya hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i, walaupun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menganggap wajib. Kenapa? Karena dia bagian dari muka. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita membahas lagi tentang selebihnya, karena waktu yang membatasi kita. InsyaAllah ta'ala semoga bermanfaat tentang hal ini. Yang 3 ini yang kita jelaskan: menghadap kiblat, mencuci tangan harusnya di sela-sela jari jemari, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Itu semua hukumnya sunnah, bukan kewajiban.
Kalau seseorang meninggalkannya, maka wudunya tetap sah. Walaupun kalau dalam mazhab Imam Ahmad, kalau dia meninggalkan kumur-kumur, dia berdosa karena dia menganggap wajib. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Namun kalau ada kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi karena kekurangan dan kejahilan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.